Kalau di Banyumas punya tempe mendoan, di Wonosobo punya tempe kemul. Dan kali ini aku mau bikin versi KW-nya ya. Halo Kakang Mbak Yu, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa balik menyapa. Memang ya, yang namanya gorengan ini selalu menempati papan peringkat teratas untuk klasemen makanan yang paling banyak disukai oleh orang-orang. Bahkan bisa dibilang gorengan ini adalah makanan 1000 umat ya toh. Aku tadi udah ngulek perbumbuannya, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit dan juga garam. Lalu ini aku tambahin potongan daun bawang alias loncang untuk ijo-ijoannya ya toh. Selanjutnya untuk tepungnya aku pakai 3 jenis, ada tepung terigu, tepung tapioka dan juga tepung beras ya toh. Perbandingan tepung terigu dan tepung tapioka adalah 1:1. Sementara untuk tepung berasnya aku pakai secukupnya aja. Setelah itu masukkan bumbu halus, potongan daun bawang dan juga air secukupnya ya toh. Kenapa di awal tadi aku nyebutnya sebagai tempe kemul KW? Ya karena tempe kemul yang asli dari Wonosobo itu ada beberapa bahan yang di sini aku nggak punya. Contohnya untuk daun bawang itu sebenarnya kita pakainya kucai. Tahu kucai nggak? Itu biasanya dipakai untuk campuran tepung di gorengan atau juga bisa dimasak ya toh. Lalu untuk tepungnya biasanya pakai tepung khusus namanya pati basah. Nah, di sini nyebutnya pati godir, mirip tepung tapioka tapi dia versi basahnya ya toh. Dan itu kalau digoreng itu beda banget rasanya, ada sensasi agak kecut-kecutnya dikit dan juga bikin gorengan itu agak alot. Lanjut terus, kembali ke isi video. Ada cara unik untuk menggoreng tempe kemul. Kalau biasanya kita goreng tempe goreng itu tempenya langsung dicemplungin ke minyaknya, tapi kalau untuk menggoreng tempe kemul ini beda caranya ya toh. Tempenya dulu ditempelin di bagian pinggir wajan di atas minyak yang panas, kemudian disusul dengan baluran tepung terigu yang kita bebarkan di semua permukaan tempe dan pinggir-pinggirnya. Pokoknya dibikin bentuk melebar ya toh. Lalu goreng tempe hingga garing atau sesuai dengan selera. Tapi biasanya untuk tempe kemul dari Wonosobo itu teksturnya garing ya, dan makannya pun biasanya sebagai pendamping makan nasi megono. Tahu nasi megono nggak? Dulu aku pernah bikin VT tentang nasi megono juga ya. Kalau misalnya masih belum tahu, next kapan-kapan aku bikin VT tentang nasi megono. Lanjut terus. Di sini aku udah sampai di penggorengan tempe kemul yang kedua. Untuk kali ini aku bikinnya nggak terlalu banyak ya toh, karena emang sebenarnya kali ini tuh aku cuman pengen nyobain resep yang kemarin FYP di Brenda aku. Kebetulan bahan-bahan yang dia pakai itu mudah dicari semua di sini, jadi nggak usah berlama-lama, langsung eksekusi aja ya toh. Nah di sini nggak perlu nunggu lama, akhirnya tempe kemul KW versi aku udah jadi. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya Kakang Mbak Yu. Ayo jujur, Kakang Mbak Yu kepengen atau enggak? Nah, untuk makan tempe kemul kali ini aku putuskan sambil duduk di pawon sederhanaku. Ini pawon yang kemarin baru beres direnovasi, dan mungkin sesekali kedepannya aku juga pengen masak di pawon sederhana ini, sekalian nostalgia masa zaman masih kecil dulu ya toh. Oke lanjut terus, saatnya kita cicipin tempe kemul yang udah kita bikin tadi ya toh. Untuk makan tempe kemul kali ini aku juga bikin pendampingnya pakai sambal kecap, dan ini masya Allah sekali nikmat rasanya. Makan tempe kemul anget-anget dicocol pakai sambal kecap sambil ngisis ngadem nyawang hewan peliharaan ya toh. Kalau Kakang Mbak Yu kepengen bisa recook sendiri ya, dan aku mau pamit, dadah.